Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, fa aqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati segenap pengurus Langgar Al-Hidayah, Lorong Apollo, Kelurahan Sungai Buah, Kota Palembang. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat, dan yang kami banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insya Allah kita semua akan dimuliakan Allah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena di malam ini, malam yang ke-22 di bulan suci Ramadan, kita dapat dikumpulkan Allah di musalla yang kita cintai ini. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, setiap langkah kaki kita menuju musalla ini akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriringkan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita semua akan menjadi pengikut sunnahnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun judul kultum kita pada kesempatan malam hari ini adalah mengoptimalkan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, telah kita ketahui bersama bahwasanya banyak terjadi fenomena di masyarakat kita yang mana terkadang di akhir-akhir bulan Ramadan ini saf kita mengalami kemajuan, ya, safnya semakin maju Bapak Ibu, dalam artian jamaah kita berkurang. Tapi alhamdulillah kami perhatikan di Langgar ini tetap ramai, ya, banyak jemaahnya, alhamdulillah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, padahal sebagaimana tuntunan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau justru di akhir-akhir Ramadan ini mengencangkan sarung beliau untuk semakin memperkuat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin semangat. Nah kita ini mungkin kebanyakan Bapak Ibu di awal Ramadan kita semangat, akan tetapi ketika masuk pertengahan, bahkan di akhir bulan suci Ramadan, terkadang banyak di antara kita yang semangatnya mulai luntur, ya, bahkan hilang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa kita harus mengoptimalkan
10 malam terakhir di bulan suci Ramadan? Maka setidak-tidaknya ada 3 jawaban. Jawaban yang pertama, kita harus mengoptimalkan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah karena di akhir-akhir Ramadan ini Bapak Ibu, kita berpotensi besar, berpeluang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, ini yang pertama ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan adalah malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi pada malam itu Bapak Ibu, para malaikat turun, termasuk malaikat Jibril ya, biizni rabbihim min kulli amr, dengan izin daripada Tuhan mereka yaitu Allah untuk mengurusi segala macam sesuatu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu penuh keselamatan sampailah terbit fajar. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita membaca asbabun nuzul daripada surah Al-Qadar ini, yang mana Nabi SAW beliau sedang berbincang-bincang memberikan nasihat kepada sahabat. Beliau Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwasanya di zaman Bani Israel dulu ada seorang yang berjuang membela mati-matian agama Allah, memberantas kezaliman, kemaksiatan. Perjuangannya ini Bapak Ibu selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Nah, jadi umur umat terdahulu ini panjang. Jadi wajar kalau perjuangannya saja selama 83 tahun 4 bulan. Nah, mendengar penjelasan Nabi ini Bapak Ibu, para sahabat bersedih ya, karena mereka mengetahui bahwasanya umur kita umat Nabi ini antara 60 sampai 70 tahun. Kita ini umurnya pendek Bapak Ibu, tidak panjang. Oleh karenanya sedih sahabat, cak mano caro supaya bisa paling tidak ngimbangi amalan seorang di zaman Bani Israel ini yang bernama Syam'un Al-Ghazi. Akhirnya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Qadar, yang mana ini keistimewaan bagi kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umur kita pendek Bapak Ibu, tidak sepanjang umat terdahulu, tapi kita diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Kita diberikan malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Kalau kita mendapati malam tersebut, mengisinya dengan beribadah kepada Allah, maka nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jadi Bapak Ibu, di hari-hari terakhir ini mari sama-sama kita kuatkan lagi ibadah kita. Semoga kita semua dapat bertemu, berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama ya. Alasan kedua Bapak Ibu, mengapa kita harus mengoptimalkan ibadah di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini? Karena sesungguhnya Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya amal itu tergantung akhir, penutup ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita umpamakan ibarat kita sedang menonton perlombaan kuda. Jadi Bapak Ibu kalau pernah nonton pacuan kuda itu, terkadang yang menang itu bukan kuda yang dari awal ngebut duluan Bapak Ibu ya. Terkadang yang menang itu kuda yang santai pertamanya, tapi istiqomah, terus ngebut semangat sampailah ke garis finish. Nah, begitupun kita Bapak Ibu, kita ini sesungguhnya
Kalau ingin sukses Bapak Ibu, lihat di penghujung, ya, penghujung usia kita. Berapa banyak Bapak Ibu kita perhatikan orang-orang yang mungkin di masa mudanya senang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak dosa, banyak kesalahan, tapi apa? Akhirnya dia bertaubat kepada Allah di usia tua, bersungguh-sungguh bertaubat, menyesal, menangis Bapak Ibu, dan ketika Allah Ta'ala menerima taubatnya, maka orang ini dimasukkan Allah ke dalam surga. Sebaliknya Bapak Ibu, kita perhatikan ada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kecil beribadah, terus dia beribadah, semangat beribadah, namun akhirnya Bapak Ibu di ujung usianya ia lalai, ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat, melakukan hal-hal yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka orang ini tidak selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, amal kita ini tergantung akhir. Maka banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir kami dengan akhir yang baik. Wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Dan janganlah engkau jadikan ya Allah akhir hidup kami akhir yang buruk. Amal ini tergantung akhir. Kalau di akhir ini kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah, insya Allah bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang terbaik untuk kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, mengapa kita harus mengoptimalkan ibadah di terakhir hari-hari akhir bulan Ramadan ini? Karena hadirin yang dimuliakan Allah, suatu ketika istri Nabi tercinta Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada baginda Nabi, wahai Nabi Muhammad, kalau aku mendapati malam Lailatul Qadar, maka apa yang harus kubaca? Lalu Nabi SAW menjelaskan sebuah doa, yang mana doa ini sering kita baca. Nabi SAW menjelaskan, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau itu pemaaf, tuhibbul afwa, engkau menyukai permintaan maaf, fa'fu anni, maka oleh karena itu ya Allah, ampunilah aku, maafkanlah aku. Oleh karenanya Bapak Ibu, Nabi SAW terutama di bulan Ramadan ini, di akhir-akhir Ramadan, beliau memperbanyak bertaubat, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Nabi itu banyak dosa Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu maksum, bebas daripada dosa dan kesalahan. Mengapa beliau senantiasa mencontohkan kita doa, terutama untuk bertaubat ini, agar kita sebagai umatnya, kita yang banyak dosa dan kesalahan ini senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu lagi taubat, karena dia maksum, bebas daripada dosa. Tapi kita ini umatnya, banyak dosa kita, banyak kekhilafan kita, banyak kesalahan kita. Oleh karena itu perbanyak kita bertaubat kepada Allah, meminta maaf, meminta ampun kepada Allah. Semoga di bulan suci Ramadan tahun ini Allah Ta'ala menghapuskan segala macam dosa dan kesalahan kita. Karena ada perbedaan Bapak Ibu. Kalau maghfirah, kata maghfirah itu dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kata al-afwu, ya, itu dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, layaknya ketika kita menghapus tulisan di papan tulis. Semoga Allah Ta'ala mengampuni, menghapus dosa kita, kesalahan kita, sehingga di hari raya Idul Fitri nanti kita semua bisa bersih dari dosa dan kesalahan, layaknya bayi yang baru dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja Bapak Ibu sedikit nasihat kita pada malam hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.